Sampah adalah luka yang tak bersuara, terbawa angin, hanyut di sungai, terhampar di bumi yang kian menua. Jejak-jejak tak bertuan ini bercerita tentang tangan yang melepaskan, tapi enggan bertanggung jawab. Berapa lama lagi alam harus menanggung beban yang bukan miliknya? Mudah saja, sampah ada karena manusia selalu menghasilkan sisa dari apa yang dipakai atau dikonsumsi, entah itu bungkus makanan, plastik, atau barang yang sudah tak terpakai. Selama kita terus makan, belanja, dan membuat sesuatu, sampah akan terus ada. Yang menjadi masalah adalah ketika sampah-sampah ini tidak ditangani yang baik, akan menjadi bumerang kepada penciptanya. Ya, manusia pasti dapat imbasnya. Sampah plastik menjadi masalah global yang benar-benar serius. Setiap tahun, sekitar 52 juta ton sampah plastik dibuang ke lingkungan, terutama di negara-negara berkembang seperti India, Nigeria, dan Indonesia yang menjadi penyumbang utama sampah yang tidak terkelola dengan baik. Jumlah sampah plastik ini terus bertambah seiring waktu, mencemari berbagai ekosistem termasuk laut dan daratan. Masalah ini terjadi karena kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif di banyak negara dan tingginya konsumsi plastik sekali pakai. Sampah plastik ini sering dibuang sembarangan, terbawa aliran air, dan akhirnya sampai ke lautan mengancam kehidupan laut. Di Indonesia, sampah menjadi masalah yang tak kalah besar. Pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 69,9 juta ton sampah dengan sebagian besar terdiri dari sisa makanan dan plastik. Sekitar 44,37% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga yang menunjukkan bahwa sebagian besar sampah dihasilkan oleh aktivitas sehari-hari masyarakat. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penyebab rusaknya lingkungan. Sampah-sampah ini sering dibuang sembarangan, mencemari sungai, pantai, dan lingkungan sekitar, serta sulit terurai. Naasnya, membuang sampah sembarangan bahkan sudah menjadi hal biasa di negara ini. Masalah sampah saat ini menjadi isu yang sangat serius dan berdampak sangat buruk bagi lingkungan dan manusia. Sampah yang berserakan merusak pemandangan alam dan mengurangi kualitas estetika lingkungan. Selain itu, sampah juga mencemari air, tanah, dan udara. Sampah plastik misalnya, dapat mengontaminasi sumber air bersih dan mengurangi kesuburan tanah. Polusi udara juga terjadi akibat pembakaran sampah yang mengeluarkan zat berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya itu, sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Dampak-dampak ini jika tidak segera ditangani akan semakin memperburuk kondisi lingkungan dan kehidupan kita. Jika ditanya, apakah alam bisa hancur dengan sampah? Jawabannya adalah sangat mungkin. Pertanyaan yang sederhana, tetapi akan membuat kepala pening jika kita tidak menalarnya dengan baik. Benarkah manusia dapat hidup tanpa adanya sampah? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Selama manusia hidup, sampah akan terus ada. Artinya, tidak perlu memikirkan bagaimana cara menyingkirkan sampah dari hidup kita, tetapi coba kita renungkan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak agar tidak mengganggu hidup kita. Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah kewajiban seluruh manusia. Tak peduli kaya atau miskin, semuanya harus andil di dalamnya jika ingin menyingkirkan keterpurukan akibat masalah sampah ini. Menurut pendapat saya tentang sampah di Indonesia itu belum banyak ada penanganan yang bagus. Contohnya, kita belum bisa memilah antara sampah organik, anorganik, atau bahkan pemilahan sampah plastik. Nah, biasanya sampah-sampah itu dicampur jadi satu dalam satu tempat sampah. Namun, seharusnya kita juga sudah mulai memilah sampah itu untuk mempermudah penanganannya. Nah, sampah yang paling banyak itu selain sampah rumah tangga, ada juga sampah dari
diapasnya manula atau mungkin balita. Itu yang perlu adanya penanganan yang lebih. Mayoritas mereka membuang sampah-sampah tersebut ke sungai. Jadi itu nanti akan mencemari lingkungan serta pastinya berdampak pada ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Nah, mungkin menurut saya adanya pembelajaran tentang pemilahan sampah itu dimulai sejak sekolah. Jadi di siswa sekolah itu sudah mulai diterapkan adanya pemilahan sampah. Memang berat, namun kita harus mencobanya secara massal. Kalau generasi muda kita sudah terbiasa untuk mau memilah sampah, pastinya nanti di lingkungan masyarakatnya juga dia akan berusaha untuk memilah sampah. Perlu adanya kerjasama antara stakeholder dari bidang pendidikan atau mungkin lingkungan hidup untuk pemilahan sampah ini agar tidak menjadi masalah yang berkelanjutan. Ketika berbicara soal pemerintah sendiri, pemerintah itu adalah pusat dari segalanya. Mereka mendengarkan, mereka yang mengoperasikan, mereka yang membuat sebuah regulasi dan lain sebagainya. Tapi garisnya sayang sekali pemerintah saat ini menurut saya perannya masih belum maksimal karena dalam mengoperasikan manajemen persampahan seperti kita lihat banyak sekali TPA yang sangat manajemennya itu sangat buruk, menyebabkan polusi malahan bukannya malah mengelola sampah untuk menjadi bermanfaat bagi lingkungan atau setidaknya mengurangi polusi, tetapi pengelolaan mereka malah menjadikan sampah itu sebagai polusi. Belum lagi masalah pembuatan regulasi, menurut saya pemerintah sendiri masih belum tegas. Jadi ya pemerintah adalah kunci sebenarnya, tapi jika tidak dibarengi dengan keikhlasan masyarakat untuk berbuat sedari dini untuk mengelola sampah, itu akan menjadi sia-sia. Sebagai generasi muda sendiri, kalau menurut aku itu sebenarnya kita bisa kayak membuat organisasi atau mungkin malah gabung ke organisasi-organisasi peduli lingkungan. Kayak misalkan di media sosial itu ada kan yang namanya organisasi swasta yang namanya Pandawara. Kita bisa sebagai generasi muda ini bisa membentuk misalkan saja di lingkungan misalkan kompleks sekitar rumah itu secara minimalnya. Kemudian kalau memang mau dikembangkan lebih lanjut nanti kan bisa dalam lingkup kecamatan atau mungkin lain sebagainya. Itu kalau dalam bentuk organisasi. Kalau dalam bentuk kesadaran diri ya kalau misalkan ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu kita bisa mengingatkan mereka atau menegur mereka secara langsung kayak gitu. Dan juga kita pastinya harus membenahi diri kita sendiri terlebih dahulu dengan cara membuang sampah di tempat sampah itu tadi dan menjaga kebersihan lingkungan. Kalau menurut aku seperti itu. Ini sekarang lokasinya sedang ada di Pinka Tulungagung, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa area yang memang sudah difasilitasi tempat sampah, tapi juga masih ada beberapa orang yang sekiranya, nah di belakang sana itu teman-teman kalau teman lihat, nah itu ada beberapa sampah yang masih dibuang sembarangan teman-teman sama penduduk yang ada di sekitar sini. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Memang Pinka ini memang menjadi salah satu tempat kuliner teman-teman. Jadi mungkin ketika malam di sini tuh ada banyak sekali orang dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pembuangan sampah kayak ini teman-teman. Ada plastik, ada wadah makan dan lain sebagainya. Dan ini tuh nggak benar ya teman-teman. Dapat dilihat bahwa sampah yang berserakan hanya berada di titik-titik tertentu saja, seperti di dekat sawah dan juga di belakang permukiman orang.
Jadi kali ini aku ada di Desa Pucangan ya. Jadi warga di sini itu lebih milih bakar sampahnya sendiri daripada nunggu dipungutin tukang sampah. Soalnya tukang sampah di sini tuh kurang gercep, guys. Terus dari awal mereka itu juga sebenarnya untuk sampah organik sama anorganik itu pembuangannya nggak dipisah dan langsung jadi satu, nggak dipilah. Akhirnya ya ini semuanya langsung dibakar, nggak yang organik, nggak yang anorganik gitu. Mengatasi masalah sampah memang bukan perjalanan yang gampang. Setiap langkah terasa sangat berat dan rintangan datang silih berganti, seolah tidak ada ujungnya. Namun, kita tak boleh terjebak dalam pesimisme. Setiap usaha, sekecil apapun, terdapat potensi perubahan yang besar. Jangan biarkan kesulitan menutup mata kita pada niat baik. Kita harus memberi yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk alam yang kita cintai dan untuk masa depan yang lebih indah. Setiap tindakan, meski tampak sederhana, adalah benih-benih perubahan yang kita tanam bersama. Untuk bumi yang kita jaga, untuk generasi yang akan datang, dan untuk segala kehidupan yang bergantung pada perhatian kita. Karena pada akhirnya perubahan itu dimulai dari kita, dalam langkah kecil yang penuh makna.